Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu dengan Bang Faisal, kemudian sahabat saya, sahabat lama Mbak Ninis. Kita sering bersama-sama dalam kepemiluan, dan yang juga saya kagumi, Mas Teguh ya, Sugeng Santoso yang luar biasa, dan teman-teman media. Saya dikontak oleh Bang Apang, saya manggilnya. Mohon maaf kalau namanya salah, Mbak Reja. Dan kita akan melakukan diskusi media dengan teman-teman jurnalis dari Jurnalis Jakarta. Kemudian dari tema, saya pikir ini sangat wartawan banget ya. Jadi pemilu yang aman dan damai, tapi di depannya dikasih kata menyoal. Jadi sebuah kontradiksi yang memang biasa dilakukan oleh teman-teman jurnalis ini. Saya excuse me dulu, mohon maaf dulu tidak membawakan makalah khusus, karena memang saya pikir ini juga cukup luas yang akan dibahas ya, mulai dari soal pemilu 2024 yang aman dan damai. Saya akan coba ada beberapa dimensi yang terkait dengan itu, dan saya coba untuk tidak terlalu panjang menyampaikannya. Ada sekitar 5 dimensi dari penyelenggaraan pemilu. Nah, dimensi mulai dari konstitusionalisasi, kemudian soal regulasi, kemudian soal penyelenggara dan penyelenggaraan, kemudian soal data pemilih, soal kandidat, dan tentu saja soal tahapan-tahapan lainnya. Nah, dari 5 dimensi ini kita harus, saya di awal pemilu ini menyebutkan ketika teman-teman KPU dan Bawaslu terpilih 12 orang, 7 orang di KPU dan 5 orang di Bawaslu RI. Dengan jajarannya itu kemudian saya melihat bahwa pemilu ini tidak baik-baik saja. Artinya bahwa pemilu yang berjalan damai, aman, ini juga perlu diberi catatan. Tentu nanti dari sisi security, dari sisi keamanan dan lain sebagainya, aparatur negara mungkin dari IPW jauh lebih mempunyai kompetensi untuk itu. Dan untuk detailnya nanti mungkin Mbak Ninis, saya akan garis besarnya saja. Artinya bahwa dari awal saya sudah menengarai bahwa ini tidak baik-baik saja. Apa yang tidak baik-baik saja itu mulai dari regulasi. Regulasi ini awalnya kita ya, termasuk kami dari KIPP juga, teman-teman di Komisi 2, itu sempat berpikir bahwa undang-undang ini ada yang perlu dilakukan koreksi terhadap undang-undang ini. Undang-undang 7 tahun 2017, apalagi dikaitkan dengan Undang-Undang 10 2016 terkait dengan pemilihan kepala daerah. Nah, ada soal dimensi waktu misalnya, ada himpitan yang luar biasa jika dilakukan pemilu serentak 2014 di waktu itu belum ada tanggal ya. Kemudian juga kalau di pilkada serentak tahun 2024 itu sudah ada bulan di Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, sehingga kapanpun dilakukan pemilu itu akan potensi masalah dimensi waktu ini sangat problematik ya. Dari sisi regulasi dia bermasalah. Kemudian pihak pemerintah menghentikan diskursus itu, sehingga tahun 2020 sudah dikatakan 2021 sudah dikatakan tidak perlu lagi kita untuk melakukan diskusi tentang pertama koreksi, kedua adalah soal sinkronisasi dengan pilkada. Tetapi kemudian kita tahu bahwa dari sisi regulasi justru pemerintah sendiri yang memulai, kemudian dia juga yang mengubah pandangan itu dan mengeluarkan Perpu. Dan Perpu yang keluar pun juga tidak menjawab permasalahan. Misalnya di dalam Perpu itu disebutkan soal nomor urut partai politik. Ini sangat enggak urgen sekali. Kemudian juga soal bagaimana melakukan verifikasi faktual partai politik. Nah, ketika teman-teman terpilih, kita lihat bahwa dari pemantau pemilu soal independensi penyelenggara ini menjadi hal lain. Jadi dimensi kedua adalah soal penyelenggara dan penyelenggaraan. Yang pertama adalah regulasi. Dan regulasi kita tahu sampai sekarang menjadi problem ketika menjelang pendaftaran
Capres dan Cawapres itu ada putusan MK dalam perkara nomor 90. Nah, saya dengan Mbak Ninis itu menjadi pihak terkait dari perkara yang lainnya, sehingga tidak sempat untuk menyampaikan pendapat terkait dengan perkara nomor 90, dan kita tahu ini kemudian menjadi sesuatu yang cukup menjadi perhatian publik dan menjadi kekhawatiran kalau kami dari pemantau pemilu justru ini bisa menjadi pemicu dari potensi penyelenggaraan pemilu yang terganggu. Karena di awal sudah banyak sekali wacana ya, misalnya penundaan pemilu, kemudian presiden 3 periode, perubahan undang-undang dasar misalnya, mengubah undang-undang dasar, amandemen dan seterusnya. Itu terkonfirmasi bahwa upaya-upaya itu tidak berhenti, dan saya pikir upaya-upaya ini akan terus tidak berhenti. Dan kalau sekarang nampaknya ya, kalau di putusan MK ini telunjuk kita tertuju kepada selain MK-nya sendiri, itu adalah kepada istana ya, dan orang-orang sekitarnya, termasuk juga ya nama-nama misalnya Sesnek juga kemudian disebut-sebut. Nah, dimensi regulasinya bermasalah sampai kepada misalnya bagaimana implementasi putusan MK, bagaimana implementasi putusan MA oleh KPU. Nah, KPU itu kalau kita perhatikan ada dua putusan MA yang kemudian implementasinya secara regulatif bermasalah ya. Kebetulan salah satunya yang terkait dengan afirmasi 30% perempuan juga, yang dimana Mbak Ninis bisa menceritakan lebih jauh tentang itu. Ini hanya ditindaklanjuti dengan semacam surat edaran dan surat keputusan, tidak mengubah PKPU-nya. Bagaimana dengan nanti putusan MK ini nasibnya, kita akan lihat. Nah, karena dimensi lain juga penting, dari kandidasi misalnya kita melihat, dari kandidasi ini kita melihat bahwa problem kandidasi sebenarnya hampir tak ada kalau kemudian tidak dibuat problem oleh justru mereka-mereka yang cukup berperan dalam kandidasi, yakni partai politik dan elit pemerintahan, juga elit-elit politik lainnya di negara ini. Nah, misalnya kalau tidak ada masalah, di mana tidak ada masalahnya? Karena setelah presiden 2 periode, maka kandidasi untuk capres, cawapres itu ya otomatis tidak boleh lagi dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, tapi menjadi problematik ketika misalnya saat ini soal regulasi tadi berimplikasi terhadap siapa yang akan dicalonkan, dan itu akan kita tahu besok ya akan seperti apa. Apapun yang akan dilakukan KPU itu semuanya akan menimbulkan semacam problem ya, problem undang-undang, problem regulasi, dan problem politik saya pikir. Nah, kemudian masuk ke kampanye misalnya karena regulasi tadi ya, misalnya PKPU 15 kalau kita perhatikan itu tidak membedakan metode antara sosialisasi, karena di situ ada sosialisasi dan metode kampanye. Hampir tidak ada perbedaan, ada kesamaan metode antara sosialisasi dengan kampanye, sehingga kalau kita lihat ya memang akhirnya terjadi kerancuan, terjadi kekacauan terkait dengan apa yang disebut dengan sosialisasi, apa yang disebut dengan kampanye, termasuk penegakan hukum oleh Bawaslu-nya. Nah, hal ini tentu saja tidak lepas dari semacam, saya tidak tahu kesepakatan apakah disebut kesepakatan misalnya ketika KPU bersama dengan Komisi 2 DPR, kemudian bersama dengan pemerintah menyepakati kampanye yang 75 hari. Padahal desain dari pemilu 2017, Undang-Undang nomor 7, itu desainnya tidak lama setelah penetapan DCT, baik legislatif, DPR, DPD, dan Capres, itu kemudian tidak lama kemudian akan melakukan kampanye, sehingga masa jeda kekosongannya ini tidak terlalu banyak. Nah, itulah yang kita pikir dalam hal kampanye ini bisa problematik ya nantinya. Bisa jadi 75 hari ini menjadi sesuatu yang sangat masif, dari pengaturan misalnya, kemudian dari pengawasan, dan kemudian dari penegakan hukumnya. Ini perlu menjadi perhatian. Nah, hal lain tentunya dalam hal teknis tadi, dimensi selanjutnya adalah
dimensi lain-lain, anggaplah dimensi teknis misalnya, pungut hitungnya akan seperti apa. Nah, salah satu yang dimensi teknis yang menjadi perhatian pemantau adalah soal sistem informasi yang ada di KPU. Nah, masalah kalau di Bawaslu, masalahnya adalah Bawaslu tertinggal dalam hal sistem informasi, sehingga terjadilah sesuatu yang cukup ya bisa dianggap lucu, tapi bisa juga dianggap dianggap memprihatinkan. Misalnya Bawaslu melaporkan 7 anggota KPU ke DKPP dan petitumnya itu adalah untuk memberhentikan sementara ke-7 anggota KPU, termasuk ketuanya. Nah, ini terjadi karena memang sistem informasi ini, jangankan pada publik, mungkin juga teman-teman jurnalis bisa bercerita, jangankan kepada kami sebagai pemantau pemilu atau teman-teman Perludem, untuk Bawaslu saja aksesnya itu tidak dapat secara optimal menghasilkan data informasi yang dapat diawasi. Nah, ini sampai yang kondisi yang sampai sekarang belum ada jalan keluar. Sistem informasi ini dengan kata pendek bisa kita sebut bahwa ini tidak transparan dan tidak terbuka dan tidak informatif, termasuk terkait dengan data ini. Sistem informasinya kan mulai sistem informasi pemilih, Sidali. Di Sidali juga banyak masalah yang kemudian Bawaslu tidak bisa mengawasi, masyarakat juga tidak bisa untuk memantau dan berpartisipasi. Kemudian dari sistem informasi partai politik, nah itu di sistem informasi partai politik itu yang memang betul-betul nampaknya keterbukaan itu menjadi sangat kurang atau pada titik nadir. Nah, sistem informasi partai politik bahkan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan bahkan laporan-laporan terkait dugaan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga tidak bisa kita konfirmasi lebih jauh ketika memang sistem informasinya tidak bisa diakses. Bahkan kalau saya perhatikan, Bawaslu hampir tidak mempunyai laporan pengawasan dari setiap tahapan. Misalnya kalau kita tanya, apa hasil laporan Bawaslu terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Itu agak sulit untuk mendapatkan hasil kerja pengawasan dari Bawaslu. Nah, kemudian di sisi lain, dari sisi penyelenggaraan tadi, juga DKPP mendapat semacam kritikan yang cukup tajam dari publik terkait dengan keberadaan, kemudian juga kiprahnya. Misalnya di awal itu kan ada kasus ketua KPU yang di persidangan-persidangan terbukti, tapi kemudian DKPP memutus memberikan sanksi tertulis, sanksi peringatan keras kepada ketua KPU saat itu. Nah, dan sekarang sedang bergulir yang tadi yang saya sebutkan. Nah, hal-hal teknis lainnya masih banyak bisa kita diskusikan, misalnya tentang logistik. 75 hari proses pengadaan logistik khususnya surat suara. Ini perlu diperhatikan terkait dengan akurasi ya. Baik akurasi jumlah, kemudian desain, kemudian juga proses pengadaannya. Terus di sisi lain juga soal distribusi dan kemudian juga ketepatan waktu. Karena 75 hari ini biasanya dalam pengadaan surat suara ini akan berbeda tentunya dengan proses dan hasil pengadaan surat suara dan logistik lainnya, khususnya di TPS 2019 yang masa kampanyenya lebih dari 200 hari. Nah, apa hubungan masa kampanye dengan pencetakan? Pencetakan surat suara itu baru bisa dilakukan ketika DCT sudah ada, baik DCT legislatif termasuk DPD, juga DCT Capres misalnya. Karena sebelum ada DCT, itu belum ada. Nah, DCT baru mulai bulan November nanti, sehingga ini perlu menjadi perhatian kita. Banyak sekali ya saya pikir, anggaplah ranjau ya, di sepanjang perjalanan tahapan dari pemilu 2024, dan kita menghadapi beberapa hal, 3 hal yang kita hadapi. Pertama adalah trust publik terhadap penyelenggara pemilu dan lembaga-lembaga yang terkait, mulai dari Bawaslu, DKPP, TUN, kemudian peradilan, di situ ada Gakumdu,
sampai ke MK. Kita lebih khawatir ketika MK hadir dan distrust publik sangat tinggi, bagaimana mereka akan menyidangkan PHPU misalnya, ketika distrust publik sangat tinggi misalnya. Nah ini sesuatu yang sangat mengganggu tentunya. Dan kemudian juga terkait dengan KPU dan Bawaslu-nya sendiri, kita menjaga agar trust publik tetap terjaga sebenarnya. Tapi di sisi lain juga sebagai pemantau pemilu, kami juga tidak bisa mengatakan semua baik-baik saja ketika memang ada yang tidak baik. Ketika ada yang tidak baik dan kita menyampaikan, tentu ini bisa menjadi bagian daripada distrust publik. Di sisi lain, aktor-aktor politik kita, elit-elit politik, itu nampaknya juga tidak terlalu peduli dengan semua itu. Semua bermain untuk satu hal, kemenangan, atau lebih tepatnya apa yang dapat saya raih. Mungkin bisa kalah, tapi masih ada yang bisa dicapai dalam kekalahan sekalipun. Dan ini memang khas sekali pemilu di Indonesia. Kemudian kerumitannya juga, terus juga karena memang ada semacam potensi sesuatu yang laten di Indonesia terkait dengan netralitas ASN misalnya. Kemudian kalau kita perhatikan aparat TNI sejak reformasi cukup dapat menjaga, tetapi kita seringkali soal ASN. Kemudian apakah sekarang akan bergeser terkait itu, misalnya dengan adanya disparitas di kelembagaan aparatur negara di bidang keamanan misalnya, apakah kemudian ini akan juga menyeret ya. Nah ini yang tidak kita harapkan. Diharapkan diskusi ini tentunya juga akan menghasilkan sebuah ya semacam sumbangsi pemikiran. Misalnya apa yang harus dilakukan oleh KPU besok ketika misalnya ketika pendaftaran itu, apakah KPU akan menerima atau tidak menerima. Misalnya jika Gibran mendaftar, apakah putusan MK serta-merta bisa diberlakukan. Nah kondisinya kan menjadi rumit ketika Komisi 2 DPR saat ini sedang masa reses sampai besok ya. Dan hari pendaftaran terakhir itu juga sudah sangat mepet. Nah itulah saya pikir teman-teman jurnalis yang saya hormati, terima kasih teman-teman telah memberikan ruang. Mohon maaf sekali lagi saya tidak mempersiapkan PowerPoint, karena memang saya pikir akan lebih bebas ketika saya mengungkapkan semuanya dengan mungkin lebih banyak keluh kesahnya sebagai pemantau pemilu ketika menyampaikan kepada media. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Untuk sementara saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Reja. Terima kasih. Ya, terima kasih abangku Kakak Suminta atas penjelasannya. Ini menarik nih, ada gimana nih sikap KPU Bawaslu ketika ada putusan MK yang terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ya. Maksudnya apakah ini sudah bisa diaplikasikan di KPU atau tidak gitu? Gimana nasib Gibran? Ini kita perlu tanyakan kepada Ibu Hairunisa nih dari Direktur Eksekutif Perludem. Gimana nih Mbak menyikapi hal ini Mbak? Ya, makasih Mbak Raisa. Ya, memang sebetulnya putusan, kalau kita lihat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi kan memang sifatnya final, mengikat, dan memang langsung berlaku ya pada saat itu dibacakan gitu. Dan sepanjang Mahkamah tidak menyebutkan ini berlakunya mulai pemilu ke depan gitu ya, artinya berlaku saat ini gitu. Karena memang ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, misalnya soal pemilu serentak itu diputuskannya tahun 2013, tapi MK waktu itu dalam putusannya mengatakan tapi ini diimplementasikannya untuk pemilu 2019. Nah, sepanjang tidak ada kata-kata itu ya artinya memang ya berlaku gitu. Nah, tapi memang kalau menurut saya KPU itu kan sebagai lembaga yang punya tugas untuk membuat aturan teknisnya. Jadi walaupun secara otomatis pasal terkait dengan syarat usia itu berubah gitu ya, ada di pasal itu kan MK mengatakan MK tidak menurunkan batas usia ya, usianya tetap 40 tahun, tapi sepanjang kalau ada warga negara yang usianya di bawah 40 tahun tapi pernah
pernah dipilih dalam elected official gitu ya, pilkada, DPR, DPRD itu bisa. Nah, memang kemudian pasal itu otomatis berubah, tapi di dalam Undang-Undang Pemilu itu disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif pasangan calon itu diatur dalam PKPU. Jadi PKPU ini kan sebagai semacam mungkin bahasa sederhananya semacam checklistnya untuk melihat kelengkapan dokumennya ada atau belum gitu. Nah, makanya di PKPU ini kemudian perlu disebutkan tadi tuh syaratnya, misalnya tadi syaratnya usia 40 tahun. Nah, sekarang ada yang di bawah 40 tahun. Kan perlu ada semacam bukti bahwa dia sebagai elected officials gitu ya. Nah, ini kan yang ketentuan teknis ini yang sebetulnya perlu ditindaklanjuti oleh KPU ya, walaupun memang kalau secara prinsip ya pasal itu otomatis berlaku gitu loh. Ya otomatis bahwa ya tadi kalau misalnya ada yang mau mendaftar di bawah 40 tahun tapi dia pernah menjadi elected officials ya itu sudah berlaku saat ini. Jadi tapi bukan berarti kemudian KPU tidak tidak melakukan revisinya karena tadi KPU itu adalah lembaga yang berwenang untuk membuat aturan teknisnya dan kita tahu PKPU itu kan adalah turunan dari Undang-Undang Pemilu. Nah, memang KPU itu ketika membuat peraturan KPU kan memang diwajibkan untuk berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Saya bisa memahami itu karena yang namanya KPU dalam membuat regulasinya ya memang perlu inklusif, melibatkan semua. Sebenarnya bukan hanya DPR dan pemerintah, misalnya juga uji publik, masyarakat sipil dan lain sebagainya. Nah, tapi sifat dari konsultasi ini kan tidak mengikat gitu ya. Dan ketika misalnya tadi Kang Kakak menyebutkan ini situasinya sedang reses. Nah, kan KPU bisa semacam membuat mengirim surat saja gitu ya bahwa oh ini ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang diputuskan tanggal 16 Oktober yang lalu dan putusan ini berdampak pada PKPU, maka PKPU-nya mengalami perubahan. Nah, menurut saya itu hal-hal seperti itu harusnya dilakukan oleh KPU ya. Karena apa? Karena khawatirnya gitu ya kalau salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis itu kan adalah kepastian hukum. Regulasinya harus firm gitu. Nah, khawatirnya ketika misalnya nanti dipersoalkan di belakang gitu ya, ada pihak yang merasa nanti misalnya ada perselisihan hasil pemilu yang kemudian merasa tidak puas dengan hasil pemilu, maka dia bisa menggugat nih. Oh, ini KPU-nya belum bikin aturan nih gitu kan, itu kemudian bisa digugat di belakang gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi salah satu kekhawatiran. Kira-kira itu Mbak kalau Ya, merespon tadi soal putusan Mahkamah Konstitusi. ya, kalau masukan dari Mbak Nini sendiri kira-kira apa nih yang perlu disiapkan oleh KPU? Kan tadi disinggung soal sistem yang agak sedikit banyak masalah gitu sistem di KPU-nya. Apa yang harus disiapkan KPU dan apa yang perlu dibenahi dan agar sistem di KPU, sistem informasi di KPU dan Bawaslu itu diterima di masyarakat, disosialisasikan dan ditangkap oleh masyarakat. Nah, selain itu juga untuk mencegah terjadinya hoax gitu di tengah masyarakat dan lain sebagainya, apa sih yang diperlukan gitu untuk para penyelenggara pemilu ini untuk meredam hal itu? Karena kan untuk mencapai pemilu yang damai dan aman itu kan juga kita punya platform sosial media yang tidak bisa di apa ya direngkuh semua gitu. Gimana nih menurut Mbak Ninis? Ya, ya tadi saya menyambung ya ke apa yang disampaikan oleh Kang Kakak. Jadi memang karena Undang-Undang Pemilu kita ini kan tidak berubah ya. Kita pakai Undang-Undang Pemilu yang sama dengan Pemilu 2019 yang lalu. Nah, ini sebetulnya praktik yang mungkin berbeda dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya karena biasanya setiap kali kita mau pemilu, undang-undangnya tuh selalu direvisi. Nah, saya rasa ini kayaknya baru yang sekarang nih undang-undangnya nggak direvisi gitu. Nah, tapi kita tahu bahwa Undang-Undang Pemilu kita 7 2017 itu tidak ya masih ada beberapa loophole-nya lah, masih ada beberapa yang kita nilai bahwa regulasinya belum bisa misalnya tadi soal disinformasi dan lain sebagainya. Nah, karena undang-undangnya tidak direvisi, maka
bukan berarti kemudian tidak bisa terjadi perubahan di level undang-undang, tetap bisa. Ya tadi misalnya melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi ya, kayak tadi misalnya soal syarat usia, atau beberapa waktu yang lalu sempat orang pergi ke Mahkamah Konstitusi ingin mengubah sistem pemilunya gitu ya, dari sistem pemilu terbuka ke tertutup. Karena memang ruang revisinya kan nggak ada, makanya orang pergi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ruang perubahan yang kedua lewat Perpu. Pemerintah mengeluarkan Perpu Pemilu ya beberapa waktu yang lalu. Jadi Perpu ini dibuat untuk mengakomodasi karena ada 4 daerah otonom baru di Papua. Jadi ada 4 provinsi baru yang itu berdampak pada penyelenggaraan pemilu. Ada jumlah kursi, jumlah daerah pemilihan, pembentukan daerah KPU dan Bawaslu provinsinya, termasuk tadi yang Kang Kakak sebutkan soal masa kampanye yang dipersingkat gitu ya. Jadi kalau 2019 yang lalu itu masa kampanyenya hampir 7 bulan, 6 bulan 21 hari. Nah, karena di Undang-Undang Pemilu itu bahasanya kampanye itu dimulai 3 hari sejak calon ini ditetapkan. Nah, karena waktu itu ditetapkannya awal gitu ya, makanya kampanyenya jadi panjang. Nah, sekarang pemerintah dan DPR pada waktu itu ingin masa kampanye dipersingkat karena ingin misalnya supaya tidak ada polarisasi di media sosial, supaya tidak gaduh dan lain sebagainya. Jadi waktu itu pemerintah mengeluarkan Perpu. Nah, perubahan ketiga, ya tadi lewat PKPU. Nah, ini yang tapi kemudian lewat jalur-jalur ini ternyata juga kalau ditanya apakah ini menyelesaikan, permasalahan, ya rasanya tidak juga. Misalnya tadi soal disinformasi gitu ya. Masa kampanyenya kan singkat, hanya 75 hari. Dan itu baru akan dimulai tanggal 28 November bulan depan ya. Jadi sekarang tuh belum masuk masa kampanye. Nah, tapi kalau kita bicara soal media sosial, rasanya nggak mungkin media sosial tidak digunakan gitu ya. Dan pasti udah digunakan sejak jauh-jauh hari. Partai politik saja sudah ditetapkan tanggal 14 Desember tahun 2022. Kan rasanya nggak mungkin partai berapa lama nih, 11 bulan nggak mencitrakan gitu ya di media sosial, para bakal calon gitu ya, nggak mencitrakan dirinya di media sosial. Rasanya tidak mungkin media sosial tidak digunakan gitu. Jadi, memperpendek masa kampanye ternyata juga tidak membuat orang kemudian menunggu gitu ya, sudah nanti nunggu November, kan ternyata tidak gitu ya. Dan kalau kita lihat penyebaran disinformasi gitu ya atau hoax pemilu kan juga sudah mulai nih. Jadi rasanya, mmm, ya mungkin tidak ada bedanya gitu loh kita memperpendek masa kampanye dengan masa kampanye yang, panjang seperti tahun 2019 yang lalu. Nah tadi masa kampanyenya, singkat hanya 75 hari, tapi tadi regulasinya belum bisa menyasar betul gitu loh titik permasalahannya. Nah, di Undang-Undang Pemilu itu belum ada regulasi yang mengatur gimana nih kalau misalnya terjadi disinformasi gitu ya, atau apa upaya pencegahannya. KPU memang membuat peraturan KPU gitu ya, soal kampanye di media sosial. Tapi yang diatur itu hanya membatasi jumlah akun saja. Jadi, jumlah akunnya si peserta pemilu, maksimal 20 akun di setiap platform. Jadi misalnya di Instagram maksimal 20, di Twitter maksimal 20, Facebook 20, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita tahu bahwa, akun-akun resmi yang terdaftar di KPU kan pasti nggak nyebarin hoax gitu. Akun resmi ini kan pasti, ya informasi-informasinya informasi yang benar gitu ya, yang pasti disampaikan. Nah, kita tahu bahwa informasi-informasi seperti, hoax ini kan tersebarnya di akun-akun anonim gitu ya, buzzer dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang kita belum punya nih, regulasinya apa gitu. Nah, makanya sebetulnya mendorong misalnya kalau kita sekarang lagi mendorong ke Bawaslu supaya Bawaslu bisa semacam host-nya lah untuk mengkoordinir misalnya ke platform media sosial, ke Kominfo gitu ya, masyarakat sipil, organisasi cek fakta untuk berbagi peran gitu loh, membuat ekosistem digitalnya lebih demokratis gitu. Jadi itu salah satu yang bisa diupayakan, Mbak. Seluruh elemen masyarakat harus dikerahkan ya, Mbak ya, terkait hal ini. Ya, sebelum ke narasumber berikutnya, saya ingin menyapa dulu nih kawan-kawan dari mahasiswa UIN, Unpam,
dan UMJ dan para pemuda di wilayah Jabodetabek. Terima kasih untuk kehadirannya yang sudah hadir dalam acara diskusi malam ini. Dan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya kepada seluruh narasumber, silahkan tuliskan di kolom chat ya, chat room. Terima kasih. Nah, ini selanjutnya kita ke pertanyaan narasumber berikutnya, yaitu Abang Faisal Anwar, Sekjen Pandawa Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara. Nah, izin Bang, minta tanggapannya soal masyarakat nih Bang terkait pelaksanaan tahapan pemilu sejauh ini gitu. Gimana Abang melihat banyaknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian di sosial media ini? Kira-kira apakah itu masih relevan nggak sih Bang dalam pemilu 2024 ini penyebaran hoax? Kita kan kalau melihat 2019 yang lalu itu kalau dijadikan alat gitu ya, sosial media dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan tertentu gitu. Kalau dari Abang sendiri melihatnya seperti apa nih? Kalau melihat maksudnya pelaksanaan tahapan pemilu sejauh ini itu seperti apa, dan bagaimana melihat informasi-informasi yang masuk untuk masyarakat di sosial media itu agar tidak ada penyebaran hoax dan kabar palsu gitu Bang terkait pemilu ini. Izin Abangku. Siap. Terima kasih Mbak Raiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan yang terhormat Abangda, Ketua IPW, Mas Sugeng, Direktur Eksekutif Perludem, Mbak Ninis, Bang Kakak Suminta, Sekretaris KIPP, dan Saudari Moderator, Raiza Andini, serta peserta webinar diskusi publik menyoal pemilu 2024 yang damai dan aman. Jadi tadi Saudari Moderator menanyakan ke saya tentang konteks hoax pada pemilu 2024 ini. Saya coba akan masuk dulu bahwa tadi ada beberapa informasi-informasi dan pernyataan narasi-narasi yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang sebelumnya. Kalau kita lihat kan sekarang ini kita dari masyarakat dan teman-teman aktivis ya menganggap bahwa tahun 2024 itu kan sebagai hajatan demokrasinya Indonesia. Tahun hajatan demokrasi Indonesia. Karena di tahun 2024 itu praktis dari awal ya dikatakan ya taruhlah bulan Februari sampai dengan akhir 2024 kita disuguhkan ditampilkan dengan suasana dan hiruk-pikuk politik sepanjang tahun 2024. Nah, maka mungkin kita bagi masyarakat melihat ini sebuah hajatan demokrasinya Indonesia tahun 2024. Karena ini baru pertama kali sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia kita melaksanakan pemilu selama 1 tahun itu kita laksanakan. Ya kita tahu di 2024 ada pileg pilpres atau kita sebut sebagai strategi ganda atau double track pilpres dan pileg, lalu nanti dilanjutkan di bulan November yang infonya sekarang mau dipajukan di bulan September. Nah, kalau dilihat juga dari tahapan penyelenggaraan pemilu pada kali ini ya, tentu publik juga melihat nih last minute hari-hari terakhir besok H-1 untuk penutupan pendaftaran capres, cawapres tentu ya ini menjadi perhatian publik karena masih ada satu paslon lagi, Bapaslon yang akan mendaftarkan. Tentu kita juga berharap besok ikut juga mendaftarkan ya. Nah, selanjutnya juga setelah pendaftaran ditutup di depan mata sudah ada nanti tahapan kampanye, ada proses pencoblosan suara, ada penghitungan suara, rekapitulasi suara, ada persoalan persengketa pemilu, dan sampai nanti di pelantikan. Nah, artinya tahapan-tahapan selanjutnya setelah pendaftaran ini masih lumayan panjang gitu. Dan itu berpotensi untuk ada gejala-gejala konflik dan membuat situasi pemilu
tidak menjadi aman. Karena apa? Karena saya langsung masuk untuk berkaitan tentang situasi untuk menjaga pemilu yang aman dan damai ini. Tentu saya mengambil misalnya kemarin dari Polri, gitu ya. Polri mengambil membuat sebuah ANEF, analisa dan evaluasi pemetaan dari 12 daerah yang rawan konflik, gitu ya, pada tanggal 11 Oktober 2023 yang lalu. Itu baru 12 daerah, tapi dengan sekarang kondisinya tensi suhu politik yang sudah semakin bukan lagi hangat, tapi sudah mulai memanas nih, yang suhunya sudah di atas 80 sampai 90 derajat gitu ya. Ini dikarenakan ada pencalonan uh, Mas Gibran yang akan dipinang menjadi wakil presiden dari pasangan Pak Prabowo. Ini menjadi semacam ada quote and quote ini pertarungan peperangan antar kekuasaan Pak Jokowi dengan Megawati. Nah ini mereka kan kita tahu nih Pak Jokowi dengan Bu Megawati ini kan punya barisan, punya loyalis uh, yang sangat-sangat ini banget ya, dalam sekali gitu ya. Punya loyalis yang bahkan bisa rela membela tuh mati-matian gitu. Nah, ini kita khawatir kalau memang ini terus dipelihara dan suhu politik ini semakin terus memanas gitu ya. Ini kan bisa kalau bahasanya Effendi Ghazali ini tadi hari ini kan ngomong dia bisa lebih dari seperti 2019 yang lalu. Kalau dulu kita kenal ada istilah kampret sama cebong, ya mungkin sekarang mungkin lebih lebih tajam dan lebih runcing lagi dari persoalan itu. Nah ini nih yang harus diantisipasi dan menjadi pekerjaan rumah ya, PR besar bagi Polri untuk terus melakukan pemetaan dan melakukan analisa-analisa yang lebih komprehensif dari hulu sampai hilir gitu ya, sehingga titik-titik kerawanan konflik di pemilu 2024 ini bisa dieliminir sehingga dipreventifkan lah gitu. Nah, eh, terus yang kedua, eh, tugas aparat keamanan ya dalam hal ini mungkin polisi dan TNI ya, nanti lebih banyak mungkin teman-teman dari lembaga Polri. Kita tahu, saya dapat informasi bahwa hari ini eh, sudah berlangsung untuk di DPR, khususnya di Balik, ya, sedang melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Jadi meski dalam situasi reses saat ini, DPR sudah melakukan kegiatan bersidang dan ini terkait tentang masalah perubahan revisi Undang-Undang Pilkada. Memang di rapat terakhir yang saya tahu di Komisi 2 banyak anggota yang berharap memang sebagai langkah untuk merubah dari rencana perubahan pelaksanaan pilkada yang dari awal November menjadi September itu melalui Perpu, tapi belakangan ternyata malah melalui ditempuh dengan cara revisi undang-undang pilkadanya. Nah ini sudah dimulai informasinya bahkan di akhir bulan ini sudah masuk pada tahap pengambilan keputusan tingkat 1. Dan targetnya di masa sidang yang akan datang itu akan disahkan. Ada 10 poin yang menjadi isu krusial di dalam revisi Undang-Undang Pilkada itu, dan salah satunya adalah perubahan pelaksanaan pilkada yang awalnya tanggal 27 November 2024 dimajukan menjadi bulan September. Nah, ini kalau berbicara tentang masalah pilkada, yang di situ juga kan ada aturannya, harus dipersiapkan kurang lebih sekitar 11 sampai 12 bulan sebelum pelaksanaan pilkadanya. Nah, ini ada irisan dengan tahapan Pilpres dan Pileg 2024 juga. Nah, ini artinya para aparat polisian ya yang kemarin sudah melakukan pemetaan, ini seyogianya harus dilakukan pendataan ulang kembali. Ini kita berharap jadi 1 tahun itu publik akan merasa jengak gitu kan dengan disuguhkan berbagai macam akrobat-akrobat politik gitu. Nah ini mudah-mudahan tidak menimbulkan
percikan-percikan, pantulan-pantulan konflik yang bisa melebar menjadi konflik horizontal di kalangan masyarakat bawah. Nah, selanjutnya tentu adalah yang paling terpenting bicara tentang mitigasi keamanan pemilu. Ya tadi bicara tentang masalah pengamanan Polri. Yang kedua tentu adalah keamanan lokasi TPS. Gitu Mbak. Nah, ini keamanan lokasi TPS kan kalau kita di wilayah sekitar Jawa mungkin masih bisa termonitor gitu ya. Lokasi TPS dengan situasi kondisi alam, situasi cuaca di Indonesia yang kadang sekarang nggak menentu. Kalau sekarang kan lagi musim kemarau nih, tiba-tiba misalnya nanti kalau musim pas pencoblosan gitu ya, ternyata hujan. Nah, ini juga harus betul-betul diperhatikan sehingga surat suara aman gitu ya, tidak rusak dan tidak tercecer gitu karena masalah hujan, banjir atau bencana lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah mitigasi keamanan pemilu yang tidak kalah penting ya. Mbak Nis mungkin juga sudah tahu bagaimana mengatasinya. Tapi ini menjadi diskusi kita bersama terkait proses penghitungan suara yang pada kali ini kalau kita proses penghitungan suara itu kan 1 hari 2019 yang lalu, ya kan? Makanya banyak yang meninggal ketika itu. Nah, sekarang ini di dalam peraturan penyelenggaraan tahapan pemilu itu dicantumkan 14 dan 15 Februari 2024. Artinya 2 hari. Artinya ada 2 hari penghitungan kotak suara. Ya, nah ini bagaimana teknisnya? Apakah ada ketentuan, misalnya selesai pencoblosan, dimulai penghitungan suara pukul jam 2 siang, lalu nanti break misalnya pada pukul 11 malam, besok dilanjutkan lagi, gitu, pada pukul 9 atau jam 8 pagi. Nah, apakah seperti itu atau bagaimana? Karena ini terkait masalah keamanan kotak suara. Belum bisa ada yang menjamin ketika misalnya kotak suara dibiarkan begitu saja di tengah-tengah TPS gitu ya, dan sedangkan proses pengamanannya sangat minim. Nah, ini mungkin juga sebagai masukan kepada aparat keamanan gitu ya, mempertimbangkan kembali kalau memang ini kan proses penghitungan suara 2 hari ini betul-betul memang dijaga. Kalau kita di Jawa mungkin dan sekitarnya masih bisa termonitor. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang misalnya di luar Jawa, yang aksesnya menuju ke TPS saja itu sangat sulit. Harus dengan perahu, harus dengan kapal dan sebagainya. Nah, itu seperti apa? Proses penghitungan selama 2 hari itu bagaimana? Itu. Nah, ini sehingga suara tidak dicurangi, tidak digelembungkan dan bahkan mungkin tidak hilang gitu ya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam kepemiluan ini. Selanjutnya adalah tentu kita berharap aparat juga bisa memastikan tidak ada menggunakan cara-cara kekerasan fisik, adanya ancaman, intimidasi terhadap pemilih, petugas pemilu ataupun kandidat yang ada. Nah, selanjutnya terkait tadi masalah hoax, bagi saya kalau misalnya sekarang tentang isu hoax itu masih sangat signifikan ya, karena kita memasuki kan eranya demokrasi post-truth ya, demokrasi yang lebih mengedepankan orang lebih yakin pada emosi, keyakinan daripada fakta-faktanya. Informasi yang bertebaran di media sosial, di internet sebagainya yang kadang tidak jelas junjungannya, faktanya, tetapi kan publik lebih senang melihat ketika disentuh emosionalnya. Nah, ini kerap memang tadi juga beberapa narasumber sudah menyatakan gitu. Disinformasi sangat sudah luar biasa berseleweran di mana-mana gitu. Maka yang paling terpenting, nah menurut saya adalah dalam rangka untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai, yaitu tadi selain mitigasi keamanan pemilu, yang kedua adalah pendidikan pemilih atau voter education. Nah, voter education inilah yang seharusnya bagi kita, dan terutama saya atensi sekali kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU gitu ya, seharusnya dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya public sphere kepada masyarakat gitu. Informasi yang jelas dan seimbang tentang calon-calon, isu-isu yang terhadap pemilihan, baik itu pilpres maupun pileg gitu ya. Ini kan karena kita pemilunya double track gitu ya. Jadi seolah-olah yang punya nama itu kan pilpres, sedangkan pileg ini tenggelam.
isunya. Jadi pemilih-pemilih kita atau masyarakat kita nih, mahasiswa, saya sering berdialog dengan teman-teman mahasiswa, kadang tanya berapa kertas suara yang nanti kamu pilih, kamu mau pilih apa? Kertas suara yang 5 itu apa aja warnanya? Mereka nggak tahu, belum tahu. Nah ini kan harusnya tanggung jawab dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, mensosialisasikan kepada pemilih muda dan pemilih pemula nih, yang mereka itu punya jumlah yang tambun gitu kan, jumlah yang besar, lebih dari sekitar 56-60% gitu ya. Tetapi mereka hanya dijadikan sebagai objek untuk mendulang suara gitu. Nah ini terakhir kan KPU sudah mengeluarkan tentang masalah PKPU, tentang masalah kampanye di kampus. Bagi saya terlalu tanggung gitu ya, tanggung dan nggak berani KPU. Jadi saya berharap sih kalau bisa KPU coba dibuat lagi kebijakan atau dipertimbangkan lah. Jadi kalau kita berharapnya nih ya, masyarakat sivitas akademika kampus itu diberikan porsi ya yang cukup besar. Karena apa? Mereka itu kan pemilih muda, pemilih pemula yang notabene tadi adalah generasi Z dan generasi milenial. 56% sampai 60% mereka itu. Nah, wajar dong diberikan dan diperhatikan. Mereka itu ingin didengar, diperhatikan, apa sih aspirasinya, keinginan mereka apa. Karena bagi mereka yang pemilih pemula nih, anak semester 1 mahasiswa, ya, ketika ditanya tentang masalah demokrasi, mereka aju tak aju. Ini kan bahaya. Dari awal aja mereka menganggap bahwa demokrasi itu nggak penting gitu, nggak enjoy, nggak keren, dan nggak asik gitu. Nah, lalu nanti mereka setelah pemilihan yang kedua, di pemilihan yang periode selanjutnya, udah menganggap bahwa ya politik demokrasi ya bagi mereka nggak menarik gitu. Nah ini kan jadi nggak bagus gitu untuk penanaman demokrasi Indonesia ke depan. Kan kita pengen demokrasi Indonesia ke depan semakin baik, semakin bagus. Adanya partisipasi masyarakat semakin tinggi. Nah kita mulailah voter education itu dari kalangan mahasiswa, akademisi. Nah, saya berharap acara kegiatan debat kandidat visi misi presiden dan wakil presiden ya mbok diadakan di kampus seperti awal-awal dulu kita dulu zaman aktivis mahasiswa gitu ya, punya giroh gitu. Ada semacam kebanggaan ketika misalnya ada calon presiden, calon pemimpin datang ke kampus gitu. Ya meskipun dibatasi di dalam PKP itu kan ada sekitar 5 atau berapa. Bikin aja Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Selesai. Ya, berikan mereka tempat yang betul-betul baik gitu. Jadi ada keberpihakan yang nyata bagi penyelenggara pemilu terhadap pemilih muda dan pemilih pemula. Voter education. Jadi di situ juga di dalam voter education mereka diberikan penjelasan, menyampaikan informasi-informasi yang sesungguhnya. KPU bisa memberikan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang boleh dan yang tidak boleh sehingga disinformasi yang bersebaran di dunia maya itu dapat dieliminir gitu. Nah, ini kan kadang kerap anak-anak generasi muda ini bagaimana mau tahu gitu, mau melek karena mereka nggak disinformasi, jadi mereka kadang nggak dapat informasi, nggak tahu, nggak paham, bahasa-bahasanya terlalu kaku, media-media yang diambil oleh penyelenggara KPU juga mungkin masih kurang begitu populer. Oke, misalnya kemarin KPU baru menyelenggarakan atau membuat launching apa tuh namanya nonton bareng tentang mengejar janji gitu. Mereka sudah mengadakan di beberapa lembaga pendidikan baik di pesantren dan sebagainya. Itu bagus. Itu artinya untuk menggugah perasaan mereka untuk bisa memilih. Nah, tetapi bukan hanya sekedar cukup sampai di situ. Nah, harapannya adalah menghadirkan langsung para pemimpin-pemimpin calon bangsa, hadirkan di dunia akademisi, ya kan, di kampus, karena di kampus itulah sebagai laboratoriumnya anak-anak muda untuk bisa menjadi pemimpin di waktu yang akan datang. Kan kita mau 2024 ini kan sebagai pijakan ya, take off untuk menuju Indonesia Emas 2045. Penting menanamkan kembali nilai-nilai demokrasi yang luhur kepada generasi muda yang sekarang ini. Nah, Siap. jadi bagi saya
ini tadi yang lain sudah banyak lah, bagi saya yang penting dua itu aja. Masalah mitigasi keamanan pemilu betul-betul memang harus diperhatikan dari hulu sampai hilir. Keterlibatan aparat ya dalam ini Polri itu harus betul-betul paripurna. Jangan lengah. Ini 2024 hajatannya demokrasi Indonesia dari awal sampai akhir tahun semuanya itu hajatan politik. Jadi nggak menutup kemungkinan adanya para penumpang-penumpang gelap yang ingin membuat kericuhan. Nah, ini menjadi PR besar bagi Polri untuk terus melakukan analisa dan evaluasi. Dan yang terakhir tentunya adalah peranan kita semua nih, baik teman-teman dari wartawan, dari LSM, dari giat demokrasi, masyarakat, ada keterlibatan. Dan yang tidak kalah penting adalah dari penyelenggaranya juga, KPU, Bawaslu, DKPP gitu ya. Ini harapannya tetap konsisten, profesional. Dan yang terakhir, kalau tadi para Bang Kakak dan Mbak Nini bicara, ini kan asbabul wurudnya kita ini selalu begini, adanya pantulan-pantulan ini karena ya tidak jadinya perubahan Undang-Undang Pemilu 7 2017 itu yang akhirnya merefleksikanlah turunan-turunan akhirnya para anggota Komisi 2, aktor politik, mereka nggak konsisten. Kalau misalnya Undang-Undang 7 Ya. 2017 nggak dirubah ya pakai langsung dong gitu. Jangan coba cari manuver, merubah-rubah sehingga akhirnya membuat kegaduhan ke publik. Ya, itulah akhirnya yang tidak ini lagi. Mungkin itu Terima Mbak kasih. Reza. Ya, terima kasih abangku, Bang Faisal Anwar atas penjabarannya. Tadi sedikit penekanan untuk apa namanya aparatur penegak hukum ya, Bang, agar netralitasnya terjaga di pemilu 2024 ini. Dan juga pendidikan politik yang tadi saya garis bawahi itu sangat penting ya di masyarakat maupun wilayah mahasiswa pendidikan dan akademisi gitu, agar seluruh sistem dan tahapan pemilu itu tersalurkan gitu ke masyarakat secara langsung dari KPU dan Bawaslu. Nah, kita sekarang ke narasumber berikutnya nih, Bang Sugeng. Izin abangku, mengenai ini kan tadi disinggung beberapa narasumber terkait netralitas aparatur sipil negara ya, Bang. Nah, kita mencatat ada beberapa daerah Bawaslu RI telah memetakan 5 daerah dengan kategori rawan dalam pelaksanaan pemilu 2024 nih, Bang. Nah, gimana nih kira-kira aparatur penegak hukum ini apakah bisa apa netral gitu dalam pemilu 2024 ini, terutama di wilayah-wilayah tersebut, Bang? Izin tanggapan. Pak Sugeng, mohon maaf masih di mute, Pak, ininya mikrofonnya. Jadi pertanyaan apakah aparat keamanan dalam hal ini Polri netral atau tidak netral, itu kan pertanyaan terkait dengan norma. Pasti jawabannya adalah netral, ya. Karena tuntutan norma dalam undang-undang untuk menjamin terselenggaranya satu pemilu yang demokratis, yang bisa diterima hasilnya legitimasinya kuat, ya, itu harus netral. Tadi sudah dibahas itu oleh para pendahulu sebelumnya, ya. Jadi saya sapa dulu nih Kang Kakak, ya, kemudian Mas Faisal, Mbak Ninis, ya. Yang belum dibahas itu potensi apa yang berpotensi muncul sehingga menjadi satu bahan diskusi menyoal pemilu damai. Ini kan nggak dibahas, ya. Tadi dikatakan oleh Mas Faisal ada disebutkan 11 daerah. Tetapi potensi apa yang terjadi? Ini belum disebutkan. Tadi oleh Kang Kakak Suminta, ini dikaitkan dengan 5 dimensi. Khususnya terkait dengan penyelenggaraan, di mana di sana ada regulasi penyelenggara partai politik, ya, kemudian regulasi yang dibuat gitu segala macam sampai proses adanya sengketa. Nah, kalau mau memberikan gambaran sebetulnya bagaimana peran polisi, aparat keamanan, TNI dan Polri, yang saya harus sampaikan bahwa
leading sektor dalam pengamanan pemilu itu adalah pada Polri. TNI hanya memberikan bantuan ya di bawah BKO Polri. Ya, karena ini penyelenggaraan satu proses demokrasi sipil ya. Nah, saya sebelum masuk kepada satu penjelasan yang ruwet ya, penjelasan yang membutuhkan perhatian, ini saya memberikan analogi ya, ini bukan sama persis tapi analogi. Tugas polisi dalam satu penyelenggaraan pemilu itu menurut saya persis sama dengan kegiatan adanya kompetisi atau kompetisi sepak bola. Kompetisi sepak bola itu polisi tugasnya mengamankan bagaimana tidak terjadi kondisi chaos ya, kemudian terjadi kondisi tawuran ya, kemudian menjamin pertandingan tersebut berjalan aman tertib. Ketika ada yang menang ya, polisi ya tetap hanya bertugas mengamankan. Ketika ada kemudian para penyelenggara sebab pertandingan tersebut ngatur-ngatur skor dengan suap segala macam ya, polisi yang nonton saja, kecuali ketahuan nama polisi ya. Kalau kemudian ada yang ngelempar ke lapangan, tugas polisi. Tapi polisi sendiri tidak dalam posisi membuat regulasi. Ketika ada kemudian penonton menjadi konflik, tugas polisi memisahkan. Padahal bisa saja bahwa yang berwenang dalam hal penyelenggaraan pertandingan tersebut ya, seperti pembuat regulasi, kemudian seperti penyelenggara pertandingan, wasit ya, kemudian klub yang bermain, mereka mungkin saja bisa seenaknya. Tapi polisi tidak bisa menyentuh masuk kepada urusan pembuatan regulasi, hanya mengamankan. Ketika ada yang curang mengakibatkan pihak lain emosi, jadi urusannya polisi. Ini persis ya sama dengan pemilu nih. Baru saya katakan tugas pokok kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah perlindungan, pelayanan, pengayoman. Kemudian menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum. Polisi tidak dalam posisi dalam pemilu terlibat dalam pembuatan regulasi. Tidak terlibat di dalam kompetisi itu sendiri. Ya. Tetapi tugasnya mengamankan bagaimana pesta demokrasi itu berjalan tertib dan aman. Mulai apa ini? Distribusi logistik sampai daerah-daerah terpencil di mana polisi harus mengawal ya, menggunakan alat-alat transportasi yang mungkin sulit ya, dia harus kawal berhari-hari. Ketika barang tersebut rusak, hilang ya, selain tanggung jawabnya penyelenggara pemilu, polisi bisa dipersalahkan tuh ya, padahal dia tidak terlibat di dalam hal pembuatan regulasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, polisi dikatakan netral atau tidak ya. Iya, normanya netral. Tapi harus diingat nih, polisi dalam hal ini adalah Pak Kapolri ya, itu bukan hanya sekedar jabatan profesional, tetapi juga adalah jabatan politis ya, karena diangkat oleh presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu yang berjalan ini ya berjalan secara adil, jujur ya, jurdil ya, dan luber. Memastikan hasil pemilu itu legitimate.
memastikan bahwa proses yang terjadi demokratis. Ini kan kewajiban dari pemerintah, dalam hal ini kepala negara. Kemudian itu harus diturunkan oleh polisi menjaga itu terjadi. Nah, yang pusing sekarang ini ya buat polisi nih ya, buat institusi polisi, ada isu tentang macam-macam ya, apa tuh, mahkamah keluarga ya, kemudian ada isu kemudian dinasti politik ya, ada isu lagi kemudian setelah gagal dengan 3 periodenya dan juga penundaan pemilu, sekarang memaksakan anaknya. Masyarakat kemudian, namanya masyarakat demokratis, bebas aja bikin analisis segala macam ya. Yang pusing itu polisi, karena polisi adalah pelaksana dari jabatan politis yang ditunjuk presiden. Pasti polisi sudah dicurigai, ini pasti berpihak pada salah satu kandidat. Ini yang runyam ya, ini yang runyam. Tapi kalau masih sejauh yang namanya satu wacana pemikiran, itu tidak akan menimbulkan satu proses gangguan ketertiban keamanan. Kang Kakak tadi menyampaikan segala regulasi, kontestasi ya. Kita tahu yang namanya kontestasi di Indonesia tidak pernah chaos, tidak pernah. Kalau chaos terjadi itu adalah by design. Chaos kemarin terjadi di depan Bawaslu itu by design, ya. Oleh karena itu IPW mengingatkan kepada para kandidat, ya, jangan mendesain satu tindakan yang bisa menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan. Saya mau sampaikan, perdebatan panas mengenai putusan MK dengan segala turunannya itu adalah perdebatan juridis yang tidak akan membawa pada situasi chaos, ya. Karena itu adalah wacana demokratis. Ada pernyataan ini adalah permainan KKN ya, sehingga dilaporkanlah siapa? Anwar Usman, Pak Jokowi, Gibran, Pratikno ya. Sampai siapa dilaporkan. Apakah ini berpotensi menimbulkan chaos? Tidak. Justru ini adalah kanalisasi daripada satu kekecewaan masyarakat melalui proses hukum. Ini kanalisasinya. Yang tidak boleh adalah ketika ada ketidaksetujuan pada satu situasi proses politik maupun hukum, ditempuh kemudian melalui cara-cara anarkis. Ini yang menjadi tanggung jawab polisi, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan segala namanya hiruk pikuk penyelenggaraan, regulasi yang mungkin tidak adil segala macam, itu juga akan selesai dalam wacana demokrasi kita. Selesai, tidak akan menimbulkan masalah. Yang penting ini pemetaan kerawanan sumber masalah yang menjadi kerawanan gangguan ketertiban dan keamanan. Kita ingat ya, waktu di depan Bawaslu itu kan by design, ya, sampai ada ditemukan mayat yang diduga mayat itu diambil dari daerah lain, ditaruh di sana, ya. Kemudian ada korban. Ini by design, tapi itu pun bisa diselesaikan. Apa yang sebetulnya menjadi problem gangguan terhadap penyelenggaraan ketertiban dan keamanan di pemilu ini? Itu adalah gangguan yang berasal dari memusatnya, menggumpalnya masyarakat atas kekecewaan atas satu isu, atau kemudian memperjuangkan satu isu yang dibangun dari grassroots. Kita belajar dari Pilkada Jakarta, ya, Pilkada Jakarta. Ini sebetulnya Pilkada Jakarta yang menjadi perhatian ya, soal polarisasi unsur ini perbedaan sara ya, suku, ras, agama. Kalau suku sebetulnya tidak, ras tidak, tapi agama ya. Oleh karena ini penting sekali dijaga penggunaan isu-isu sektarian ya, primordialisme
dimunculkan. Kalau pandangan IPW, karena ini adalah pemilu nasional, ini nggak laku, unsur agama tidak laku, ya. Unsur agama tidak laku. Yang harus dicermati adalah justru kondisi ekonomi. Misalnya, ya, kesulitan adanya 9 kebutuhan bahan pokok. Kemarau panjang ini mengakibatkan kacaunya musim tanam, berimbas kemudian berkurangnya stok cadangan pangan. Nah, ini harus diantisipasi nih. Kalau ada kondisi ketiadaan beras ya di Republik ini bisa jadi kerawanan sosial. Sekarang ada lagi kekeringan yang panjang air. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya sudah dimitigasi oleh kepolisian. Terkait hoax itu sudah dimitigasi. Ada salurannya. Oleh karena itu, tadi sudah disebut sih oleh Mas Faisal ya. Potensi munculnya konflik ataupun pergesekan, munculnya ketidaktertiban dan ketidakamanan pemilu ini terkait dengan hoax. Hoax itu memang bisa menimbulkan kekacauan, ya. Oleh karena itu ini penting dikelola. Tadi kita belum membahas sebetulnya apa yang bisa menjadi sumber keresahan yang akan menjadi meluas, ya, sistematis, masif, yang bisa menggoyahkan tatanan ketertiban dan keamanan. Itu tadi salah satunya hoax, ya, apalagi hoax yang terkait dengan muatan soal keyakinan agama. Oleh karena itu, para kandidat, para tim relawan atau tim pemenangan jangan sekali-sekali masuk kepada wilayah mempertentangkan soal keyakinan agama, suku, ras. Jangan sekali-sekali. Ini berbahaya. Yang kedua tadi saya bilang ini soal ekonomi, ya. Nah, saya mau menginformasikan bahwa polisi tampaknya sudah cukup siap, ya, mempersiapkan mengamankan, menjaga ketertiban perhelatan pemilu 2024 ini. Mereka itu kalau tidak salah di bulan September itu sudah mencanangkan operasi Nusantara Calling System, ya. Operasi Nusantara Calling System, ya. Ini yang menjadi pusat atensinya adalah soal munculnya potensi konflik berlatar belakang primordialisme atau SARA. Ini yang sangat diperhatikan. Karena karena keyakinan dan agama, itu nggak perlu dia mendapatkan satu imbalan apapun, dia bersedia kemudian terlibat dalam konflik tersebut secara gratis. Nah, itu unsurnya hoax, ya. Karena atas dasar keyakinan dan agama, itu dia bisa terlibat. Kalau cuman, ya, sakit hatinya misalnya Ibu Megawati, ya, sakit hatinya Ibu Megawati ataupun partai PDIP pada dikatakanlah disebut pengkhianatan, ya, pengkhianatan, itu tidak akan menimbulkan konflik. PDIP sudah berpengalaman sebagai partai besar, ya, yang dianiaya dengan segala cara dulu, kemudian juga mengambil sikap dalam penyelesaiannya menggunakan jalur-jalur resmi, ya. Ini tidak akan timbul masalah. Mau disebut mahkamah keluarga, rezim KKN, ya. Ini hanya menjadi wacana saja. Begitu nanti ada yang terpilih, semuanya juga nerima kok, ya. Kalaupun tidak terima, jalurnya adalah hukum. Yang berbahaya tadi, ya, soal unsur konflik berlatar belakang SARA sama soal ketersediaan 9 kebutuhan bahan pokok. Jangan dianggap enteng nih, ya. Karena kemarau panjang dan juga air. Nah, saya mendapat informasi bahwa Polri turun tuh dalam
masa sekarang kekurangan air turun di beberapa daerah menyediakan misalnya sumur bor, suplai air. Karena ini bisa berpotensi menimbulkan satu kekecewaan di tengah masyarakat, pengumpalan ya. Nah itu tadi. Kemudian mau disampaikan juga sebagai informasi, Operasi Nusantara Cooling System ini ada 4 tugasnya ya, ada 4 tugasnya untuk diketahui oleh juga masyarakat. Ini ada 4 satgas dibentuk ya, 1 satgas preemptif yang terdiri dari subsatgas intelijen dan subsatgas bimas ya, preemptif nih. Jadi mendeteksi potensi adanya ancaman munculnya dikembangkannya pemikiran potensi SARA sudah diantisipasi oleh Satgas preemptif ini. Apabila kemudian pertentangan SARA itu dimunculkan dalam bentuk hoax ya di media sosial, maka ini akan menjadi tugas Satgas preventif ya melalui patroli cyber. Termasuk Satgas preemptif itu juga adalah potensi ini gangguan keamanan dari terorisme ya. Intelijen sudah bekerja ya. Terakhir itu di Sumatera Selatan kemarin ditangkap beberapa terduga teroris ya. Ini sedang juga dipantau informasinya. Menjelang perhelatan pemilu 2024 ini, pemantauan terhadap gerakan-gerakan terorisme itu semakin ditekankan ya. Ini melalui Satgas preemptif. Kalau muncul kemudian di permukaan dalam bentuk hoax yang kemudian mau memanaskan situasi, ini sudah ada tugasnya Satgas preemptif. Ini subsatgas patroli cyber dan subsatgas patroli dialog netizen ya. Jadi akan dilakukan satu dialogis, bukan penindakan hukum. Jadi Satgas Nusantara Cooling System ini tidak melakukan penindakan hukum. Nanti ada penindakan hukumnya yang lain. Terus kemudian Satgas Humas ya, tadi dari subsatgas penerangan masyarakat dan subsatgas multimedia yang memberikan sosialisasi tentang pemilu damai ya, kemudian bagaimana sosialisasi tadi surat suara, mendatangi tempat pemilu, melakukan pencoblosan ya, itu ada subsatgas penerangan masyarakat dan juga subsatgas multimedia. Ada lagi Satgas bantuan operasional. Ini dari Satgas TIK ya, teknologi informasi gitu ya, teknologi informasi dan subsatgas logistik. Ini yang mengawal ya, yang mengawal pengiriman material bahan-bahan pemilu ke daerah-daerah. Nah, salah satunya juga memang melalui diskusi-diskusi seperti ini diupayakan bahwa tercipta sih pemilu damai ya. Tapi walaupun bagaimana, seperti saya mau katakan tadi, bagaikan satu kompetisi sepak bola, siapa yang main ya, polisi ya harus ngejaga. Dia yang pesta, polisi bisa kena imbasnya kalau salah. Ya, kalau salah kemudian menjalankan tugasnya. Itulah kira-kira dari saya. Jadi tadi ada pertanyaan-pertanyaan itu banyak tuh, tapi semoga aja ini bisa memberikan gambarannya. Kalau penegakan hukumnya, jangan disangka bahwa nanti tidak ada penegakan hukum. Polisi akan melakukan penegakan hukum, saya lihat ya, apabila memang ada hoax ya, itu sudah terjadi di menjelang pemilu 2019. Beberapa tokoh ditangkap ya, termasuk salah satunya adalah artis tuh Ahmad Dhani ya, ditangkap. Kemudian tokoh Kiflan Zain ya, itu ada waktu itu ya, itu kalau menyebarkan hoax atau merencanakan satu penyesatan informasi akan ada satu proses hukum tuh saya lihat. Kalau kemudian mengenai pelanggaran terhadap proses penyelenggaraan pemilu dari kontestan pemilu itu ada Gakumdu ya. Jadi
ada salurannya masing-masing. Kita berharap bahwa memang pemilu ini bisa berjalan tertib dan aman. Masyarakat penting atau tidak penting siapa yang menang ya. Yang butuhkan masyarakat itu adalah masyarakat bisa dapat bahan makanan yang murah, pekerjaan yang tersedia, dan kesehatan. Ya, siapapun nggak peduli lah ya. Yang penting bisa menyediakan kebutuhan mereka itu, nggak ada korupsi segala macam. Itu aja. Ya, makasih. Terima kasih atas pemaparannya. Ini kita sudah banyak nih rekan-rekan mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada seluruh narasumber. Saya bacakan satu persatu. Ini dari Anissa, dari mahasiswa Unpam, mau tanya ke Pak Sugeng. Apa peran dan fungsi konkret Polri dalam melaksanakan pemilu 2024 mendatang? Terima kasih. Silakan dijawab Pak Sugeng. Masih mute Pak ininya. Pak Sugeng, Bang, masih mute. Pemilu damai ya? Apa tadi itu? Apa peran dan fungsi konkret Polri dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang? Ya fungsinya menjaga, tadi saya bilang, saya menggunakan analogi pertandingan sepak bola. Polisi itu nggak boleh nonton, nggak boleh mengintervensi pertandingan. Dia harus menjaga pertandingan tersebut berjalan aman sampai selesai. Siapa yang menang itu bukan urusan polisi, tetapi tidak boleh ada chaos. Ya, kalau ada yang lempar batu kemudian berkelahi, ya dipisahin. Itu yang paling analogi yang paling gampang ya. Oleh karena itu Polri wajib netral, tidak boleh terlibat mengatur skor kalau dalam pertandingan, tidak boleh terlibat kemudian mempengaruhi mempengaruhi proses pertandingan atau kontestasi pemilu ini. Dia menjaga semua kebutuhan pertandingan sepak bola itu, lapangan aman ya, para penonton masuk ke arena juga aman ya, kemudian tidak terjadi keributan. Ketika sudah terjadi pertandingan selesai, ditentukan pemenangnya, juga tidak timbul chaos. Itu yang paling konkret tugas polisi. Tidak boleh terlibat menjadi pihak dalam kontestasi ini. Kalau menjadi pihak kontestasi ini artinya tidak netral, akan terjadi, bisa timbul chaos, ketidakpercayaan publik. Ya. Begitu. Siap. Sudah terjawab ya Anissa dari mahasiswa Unpam. Jadi Polri penegak hukum, seluruh aparat penegak hukum mungkin netralitasnya harus dijaga untuk pemilu 2024 ini. Kemudian saya Maulana, mahasiswa dari UMJ, izin mau bertanya kepada Pak Kakak Suminta. Apakah 5 wilayah rawan yang telah dipetakan Bawaslu itu menurut Bapak akan meluas atau tidak? Mohon izin Pak Kakak Suminta agar menjawab pertanyaan dari Maulana, mahasiswa UMJ. Terkait 5 wilayah rawan yang telah dipetakan Bawaslu itu apakah akan meluas, Pak? Ini ada 6 dimensi ya yang disampaikan oleh Bawaslu itu. Kemudian juga dari dimensi-dimensi itu mempunyai kerawanan masing-masing. Misalnya kerawanan terkait dengan kerawanan sosial masyarakat, misalnya terkait dengan keamanan, itu memang tinggi di beberapa daerah termasuk di Papua misalnya. Nah, kemudian kerawanan hoax itu berbeda, bukan di sana tentunya. Nah, kalau kita tanya meluas atau tidak, tentu saja ini dinamika ya. Artinya begini, bahwa IKP, Indeks Kerawanan Pemilu itu dibuat oleh Bawaslu dalam rangka untuk mengidentifikasi dan memitigasi 2 hal itu. Kemudian juga bagaimana melakukan mulai dari preemptif sampai dengan potensi untuk melakukan koreksi ataupun perbaikan ataupun tindakan. Nah, saya suka sekali ketika Mas Sugeng menyampaikan ya cukup buat saya cukup memberikan keyakinan bahwa yang namanya ini soal keamanan ya, karena itu
judul kita adalah aman dan damai, maka kalau fokusnya keamanan di 5 wilayah dengan konflik besar itu, saya garis bawahi dulu yang sampaikan Pak Mas Sugeng, yakni bahwa apa yang terjadi di depan Bawaslu tahun 2019 itu bukan sesuatu yang alamiah. Artinya memang elektoral kita, teman-teman seluruh pemilih kita, sekarang jumlahnya 204 juta lebih itu dalam sejarah Indonesia yang Mas Sugeng sampaikan, itu di pemilunya aman. Artinya dari sisi pemilih aman. Yang tidak aman, pertanyaan saya, kalau memang rekayasa, siapa yang merekayasa? Itu yang pertanyaannya, sehingga kita bisa mengidentifikasi. Nah, terkait dinamika bahwa bisa meluas dan tidak meluas itu adalah sesuatu yang dinamis. Dinamis dalam arti IKP dibentuk atau diciptakan untuk membuat identifikasi, mitigasi, dan penyelesaian dan solusinya. Nah, problemnya adalah wilayah dari IKP itu, kerawanan itu adalah ada yang di KPU dan Bawaslu dan peradilan terkait dengan penyelenggaraan dan resolution dispute sistemnya. Kemudian kedua, ada yang di wilayah lain, yang di BKO, yang menurut Mas Sugeng di BKO, TNI di BKO Polri, tentu saja Polri bekerja untuk pemilu, dan itu adalah wilayahnya keamanan dan ketertiban. Maka meluas dan tidaknya itu banyak faktor, tetapi tentu intinya ketika Bawaslu dan menjadi informasi kita semua menyebutkan 5 daerah, maka tentunya antisipasi kita adalah untuk mencari solusi di 5 daerah itu, sehingga kalau IKP itu nantinya bisa kita selesaikan, tentunya bisa orang mengatakan bahwa IKP-nya nggak tepat. Tapi kalau apa yang dikhawatirkan di IKP itu terjadi, bisa jadi dianggapnya Bawaslu dan kita semua, termasuk aparatur negara, polisi dan Polri, itu polisi dan TNI itu tidak melakukan secara maksimal mengantisipasi dan menyelesaikannya. Jadi itu dilema. Maka dalam diskusi ini saya pikir ini bisa dikembangkan pada diskusi lebih lanjut, fokus pada IKP. Tentu saja yang namanya indeks itu pertama persepsi KPU, persepsi Bawaslu. Dari mana indeks itu? Indeks itu adalah diambil dari proses pemilu dan pilkada terakhir kita tahun 2020 itu kan, sehingga dibentuklah IKP dari data itu plus dinamika yang terjadi di akhir, dan itu diambil dari seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, dari dari kompilasi itulah menghasilkan IKP, artinya kondisi existing 2019, 2020 dan dinamika yang terjadi. Itu sih, jadi apakah meluas atau tidak tentu saja akan tergantung pada faktor-faktor, termasuk faktor pencegahan, mitigasi sampai dengan solusinya. Begitu Mbak Riza. Terima kasih. Siap. Ya, artinya mitigasi dari KPU Bawaslu itu penting dilakukan ya Pak untuk mengantisipasi adanya meluasnya penyebaran wilayah itu ya Pak ya. Ya, kita sampaikan masuk sangat bagus terkait dengan adanya suaranya. Oh iya, sorry. Saja tadi ada yang sampaikan Mas Sugeng terkait dengan cooling system dalam hal security sistemnya secara dini yang kebetulan satgasnya ada di Polri. Nah, ini saya pikir ini bisa menjadi semacam mitigasi khususnya terkait dengan keamanan, itu bisa kita kolaborasikan seluruh elemen yang ada di dalamnya, termasuk juga elemen peserta ya, karena ini kayaknya kalau panasnya ini mulai dari peserta, tapi kemudian akar rumputnya itu bisa dari hoax ataupun penyebaran kebencian, dan juga kondisi sosial ekonomi yang bisa menjadi akar panas ya, rumput kering yang tersiram jika eskalasi tidak dikendalikan. Itu, Mbak. Ya. Terima kasih atas pemaparannya Pak.
Ini saya kembali ke kolom chat. Ada Mbak Dewi Widowati. Saya Dewi Widowati, mahasiswa dari UIN Jakarta, mau tanya ke Mbak Hoirunisa. Menurut Mbak, apakah sejauh ini para pemangku kebijakan sudah cukup signifikan dalam mensosialisasikan gerakan anti-hoax dan ujaran kebencian untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai dan aman? Karena biasanya menjelang pemilu itu pasti banyak hoax di medsos khususnya. Izin tanggapannya Mbak Ninis. Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya, kalau menurut saya salah satu faktor ya kenapa hoax, disinformasi itu mudah tersebar ya di masyarakat itu karena ada gap informasi gitu ya. Karena mungkin bukan karena berita yang benarnya tidak ada gitu. Mungkin berita yang benarnya ada, tapi apakah berita yang benar itu bisa diakses oleh masyarakat secara luas? Misalnya tadi soal visi misi kandidat gitu ya. Mungkin itu ditampilkan di websitenya KPU, tapi kemudian jadi pertanyaan siapa yang mengakses websitenya KPU gitu. Mungkin publik secara umum nggak mengakses ke sana. Nah, sementara yang setiap hari mereka terima di handphonenya, di WhatsApp, di medsos itu berita-berita yang tidak benar. Jadi kesulitan mengakses informasi yang valid itu mungkin menjadi salah satu faktornya. Nah, sehingga memang PR dari penyelenggara pemilu adalah bagaimana informasi yang utuh soal seluruh tahapan pemilu ini bisa disebarluaskan secara masif kepada publik gitu. Jadi kalau bicara soal pendidikan politik misalnya kan nggak cukup berhenti di kapan sih hari hanya gitu, jam berapa TPS dibuka, jam berapa TPS ditutup, tapi kan publik perlu tahu yang lebih utuhnya gitu ya. Tadi Pak Faisal yang mengatakan bahwa ini perhatian orang hanya ke pilpres gitu loh, sementara kita kan pemilunya nggak hanya pilpres, kita pemilunya ada 5, kita kan sebutnya pemilu 5 kotak ya. Ada pilpres, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga DPD. Tapi yang selama ini kita terima informasinya setiap hari soal pilpres saja gitu ya. Jadi bahkan kalau beberapa waktu lalu misalnya saya ketemu sama teman-teman muda gitu ya, mereka masih beranggapan nanti tuh pemilunya hanya pilpres gitu loh. Padahal ada 4 jenis pemilu yang lain. Nah, saya rasa memang perlu ada pendekatan-pendekatan yang mungkin perlu diubah gitu ya. Kalau dulu misalnya kita tersebar disinformasi, pendekatan kita tuh mungkin reaktif gitu ya. Misalnya ada berita yang nggak benar, baru diklarifikasi. Nah, tapi sayangnya memang dari pengalaman sebelumnya, klarifikasi itu biasanya dilakukannya 3 hari setelahnya, 1 minggu setelahnya, yang kemudian akhirnya ya beritanya udah viral duluan. Kan susah untuk nyetop kalau beritanya udah jadi viral. Nah, sekarang kita udah tahu, kita punya pola ya, kita bisa memetakan pola-pola hoax, disinformasi yang biasanya muncul dari pemilu ke pemilu. Misalnya soal kotak suara, surat suara yang sudah dicoblos, atau misalnya soal servernya KPU nggak ada di Indonesia. Nah, itu kan kayak isu-isu yang setiap kali pemilu muncul gitu. Nah, karena kita udah punya pemetaannya, menurut saya kita udah bisa menyiapkan narasi yang benarnya apa gitu loh sebelum terjadi viral, berita-berita yang tidak benar itu viral. Nah, sekarang itu yang menurut saya perlu jadi perhatiannya penyelenggara pemilu gitu loh. Jadi nggak cukup misalnya penyelenggara pemilu menampilkan di medsosnya, oh sekarang lagi, karena kalau kita lihat medsos KPU tuh rasanya kok event-event seremonial aja gitu loh yang ditampilkan gitu ya, bukan mencoba meng-counter isu-isu disinformasi tadi. Ya, artinya penting juga kalau mungkin ya KPU atau Bawaslu menggandeng platform media sosial untuk mengcounter berita-berita hoax gitu ya Mbak, dan kabar tidak benar gitu yang tersebar di media sosial gitu ya. Mungkin Kominfo mungkin bisa menggandeng Kominfo, KPU maupun Bawaslu untuk bisa meredam isu-isu yang tidak benar itu. Ya, berikut ke pertanyaan berikutnya dari Noval Karang Taruna Gambon, mau tanya ke Bang Faisal. Apakah KPU
perlu memberikan pendidikan politik terkait kampanye secara detail kepada masyarakat karena terkadang masyarakat masih belum mengerti mana kegiatan yang masuk ke dalam, mana yang tidak. Setidaknya kalau masyarakat lebih mengerti bisa membantu tugas Bawaslu untuk mengawasi. Ya, kepada Pak Faisal dipersilahkan. Ya, ya bukan hanya sekedar KPU aja. Kalau memang dikatakan KPU bertanggung jawab sepenuhnya untuk pendidikan politik gitu. Ada stakeholder lain juga yang memang turut andil dalam serta untuk ambil bagian dalam pendidikan politik gitu. Ada partai politik, ya ini juga punya peranan yang sangat signifikan gitu untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan-pengetahuan tentang politik dan pendidikan politik terhadap kader-kadernya, simpatisannya gitu ya, sehingga menerjemahkan praktek politiknya itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, dari tadi penyelenggara, KPU, Bawaslu gitu ya, itu juga turut andil dalam memberikan pendidikan politik gitu. Nah, ini kadang kan yang menjadi agak sedikit anomali bagi saya adalah penyelenggara KPU Bawaslu ini, kalau di tataran nasional, komisioner KPU Bawaslu hebat-hebat, pintar-pintar, dan pengetahuan kepemiluannya tidak bisa diragukan lagi. Tetapi, coba kalau di breakdown lagi, misalnya di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai yang bawah gitu ya, PPK-nya gitu ya, panitia kelurahannya, menerjemahkan aturan-aturan PKPU, peraturan Bawaslu, kerap itu tidak linear dengan informasi yang atau harapan yang ada di atas. Nah, ini kerja dan PR berat juga, dan kerja PR yang serius bagi penyelenggara pemilu untuk betul-betul memberikan suatu pemahaman yang utuh terhadap penyelenggara pemilu dari mulai tingkat atas sampai dengan bawah. Ini penting, apalagi misalnya kita dalam hal misalnya untuk melakukan tindakan pidana pemilu, kan ada Gakumdu. Nah, kalau Bawaslu kabupaten kota ya tidak utuh menerjemahkan aturan-aturan per Bawaslunya ya, mempunyai narasi-narasi yang berbeda dengan yang di nasional pengertiannya. Nah, ini akan memberikan putusan-putusan yang bisa bersifat kontradiktif gitu, dan bahkan lebih cenderung nanti bisa mengarah kepada praktek-praktek yang sifatnya justru malah tidak menjadi aman bagi peserta pemilu. Nah, jadi harus ada pemahaman yang utuh peraturan-peraturan baik PKPU, Perbawaslu dari mulai tingkat atas maupun tingkat bawah. Nah, selanjutnya stakeholder yang selanjutnya adalah untuk pendidikan politik ya dari teman-teman LSM, NGO, dan Civitas Akademika semuanya juga terlibat gitu. Kita ini kan sebenarnya aktor politik. Aktor politik itu kan bukan hanya diterjemahkan sebagai orang-orang yang aktif di organisasi politik juga, tetapi warga masyarakat itu dikatakan juga sebagai aktor politik. Dengan apa? Ya kita melek terhadap politik gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini adalah baik untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depannya, maka kita punya sikap, kita punya ada pendirian, prinsip yang hingga kita bisa perjuangkan. Jadi semua stakeholder, baik itu dari mulai penyelenggara, partai politik, pemerintah daerah, semuanya, unsur masyarakat, semuanya seharusnya punya ada keterlibatan. Jadi ujung-ujungnya bagi saya adalah ya voter education, pendidikan pemilih gitu. Jadi semuanya mereka kalau turunannya di situ diberikan penjelasan gitu, sehingga semuanya bisa dapat terlibat dan punya kesadaran bagaimana demokrasi ke depan Indonesia semakin lebih baik lagi, menatap generasi muda ke depan itu penuh dengan optimis, bukan dengan utopis gitu. Ya, terima kasih Bang Faisal Anwar atas pemaparannya. Jadi kita harus sama-sama ya, nggak hanya menuntut KPU Bawaslu untuk memberikan pemahaman pendidikan politik. Jadi
masyarakatnya juga harus tergerak untuk mengetahui pendidikan politik itu sendiri ya Bang. Secara ini. Ya. Ya, pertanyaan terakhir dari Muhammad Zamroni kepada seluruh narasumber. Saya Zamroni, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, mau nanya ke seluruh narasumber aja ya ini biar kita sekalian closing statement. Bagaimana cara memitigasi potensi ancaman seperti disinformasi dan upaya campur tangan asing dalam pemilu? Ya, kita bisa mulai dari abangku Kakak Suminta untuk menjelaskan pemaparan terkait adanya ancaman seperti disinformasi dan upaya campur tangan asing dalam pemilu. Silakan Abang. Jadi, saya lebih menyoroti itu campur tangan asing itu hampir pasti dalam setiap pemilu. Kalau ada orang mengatakan bahwa pemilu 55 paling demokratis, itu juga campur tangan asingnya nggak kira-kira gitu kan. Bagaimana Amerika Serikat itu kan sudah dikualifikasikan bahwa artinya informasinya boleh disebar kan. Dan dengan jumlahnya juga dan diberikan kepada siapa, tidak usah kita bahas lagi. Lalu bagaimana dengan sekarang? Potensinya ada karena memang sekarang terjadi perang ya, baik perang yang real maupun perang yang belum atau potensi perang dan perang dagang. Nah, dari perang itu ternyata kekuatan-kekuatan dunia akan masuk ke Indonesia. Nah, sejauh mana sebuah bangsa dapat bertahan itu hampir sama dengan tubuh kita. Ketika antibodi kita kuat, maka semua serangan-serangan infeksi itu dengan mudah diselesaikan. Tetapi ketika misalnya tahun 98 itu kan nggak bisa juga dikatakan 98 tanpa intervensi dari luar. Misalnya ambruknya rupiah terhadap dolar yang naik 6 kali lipat, itu juga suka atau tidak suka, walaupun mekanisme pasar yang terjadi juga karena ada proses-proses yang minimal pembiaran, maksimal ada intervensi. Nah, bagaimana dengan hoax? Hoax itu sekarang mungkin jauh lebih complicated ya tentang hoax. Tapi saya ingin mengatakan karena di sini banyak mahasiswa, saya ambil dua komparasi. Pertama adalah di Filipina, kedua adalah di Thailand. Di Filipina itu hoax, kemudian money politik dan sebagainya sangat kuat terjadi. Tetapi kalau saya perhatikan di pemilu Thailand tidak begitu terjadi. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah peran serta generasi muda. Nah, pertanyaan kita, apakah generasi muda kita sudah, terutama Gen Millennium Z, itu sudah engage dengan proses-proses politik dan hukum dan pemilu? Jika sudah, artinya berpartisipasi dan kemudian melakukan hal-hal yang menurut teman-teman generasi muda itu yang terbaik, maka ini akan dapat menangkal hoax dan bahkan money politik sekalipun, sehingga fokus dari pemilu itu adalah program. Nah, ketika itu tidak terjadi, saya pikir Indonesia berada di middle ya kalau saya perhatikan, karena belum terlihat gelombang besar partisipasi generasi muda secara substantif. Mungkin alasannya karena KPU belum menyampaikan informasi dan sebagainya, itu klasik sekali. Sebenarnya bukan itu problemnya. Problemnya adalah apakah generasi muda menganggap bahwa pemilu ini penting atau tidak. Nah, ketika generasi muda tidak terlalu menganggap pemilu itu penting, maka yang namanya hoax, money politik ini terjadi pembiaran. Tapi ketika generasi mudanya masuk ke dalam dan kemudian engage dengan proses-proses yang terjadi, kalau saya perhatikan di Thailand ternyata hasilnya adalah bahwa generasi muda lah yang bisa menangkal hal yang buruk. Saya pikir bukan hanya hoax dan money politik, tetapi juga proses-proses pemilu yang lebih sehat akan dapat diintrodusir ketika generasi mudanya memang terlibat dan memahami, kemudian juga terlibat secara utuh dengan proses politik. Begitu sih Mbak Riza. Terima kasih atas kesempatan untuk diskusi malam hari ini. Senang sekali. Semoga ini menjadi rangkaian kegiatan teman-teman Jakarta Journalist Center untuk terus mengawal pemilu dan mengawal bangsa ini. Terima kasih juga buat teman-teman narasumber lainnya, Mas Sugeng dan kawan-kawan, sangat menarik diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abangku, Kakak Suminta atas penjelasannya. Ini selanjutnya kita ke Mbak Ninis, mungkin menjawab pertanyaan Zamroni dari UIN Syarif Hidayatullah tadi.
terkait bagaimana cara memitigasi potensi ancaman seperti disinformasi dan upaya campur tangan asing dalam pemilu nih Mbak. Sekalian closing statement dari Mbak Ninis Herunisa. Iya, Silakan. cara yang dilakukan ya, yang bisa dilakukan untuk menangani disinformasi, karena tadi ya kita punya keterbatasan regulasi gitu ya, masih banyak bolong-bolongnya dari sisi regulasi di sana sini. Memang salah satu hal yang bisa didorong ada semacam forum bersama gitu ya. Forum bersama ini yang tadi terdiri dari masyarakat sipil, ada organisasi cek fakta, platform media sosial, KPU, Bawaslu ada di situ, kementerian, lembaga gitu ya, Kominfo dan lain sebagainya untuk saling berbagi peran gitu. Peran apa saja yang bisa dimainkan gitu ya. Tentu tidak hanya sekedar misalnya ketika hoax-nya tersebar lalu kita mengklarifikasi gitu. Tapi misalnya ada peran misalnya penguatan dari sisi regulasinya, siapa yang melakukan digital literasi, siapa yang melakukan pencegahannya, misalnya moderasi konten, tadi ya debunking-nya gitu ya. Nah, di dalam forum ini bisa dilakukan bersama-sama karena tadi dengan keterbatasan regulasi kita nggak bisa misalnya menggantungkan ke Bawaslu-nya saja gitu misalnya ya, atau menggantungkan ke platform media sosialnya saja rasanya nggak mungkin gitu. Karena ya tadi ya, kalau kemudian, seperti itu khawatirnya ya udah saling menunggu gitu loh, ini siapa mau melakukan apa. Nah harapannya kan di forum bersama ini bisa dilakukan ya karena, ya tadi, disinformasi itu tadi, hoax itu tersebar kalau saya ya tadi bukan hanya karena, karena kita nggak ada berita yang benernya di mana gitu, cuman mungkin itu tidak bisa diakses dan salah satu faktornya memang karena, ini semacam sudah menjadi sesuatu yang mungkin juga dalam tanda petik ya dirawat gitu ya, karena kalau kita bicara soal tren disinformasi atau hoax saat pemilu ini kan semacam ada pergeseran ya. 2014 mungkin tersebarnya hoax tuh antar antar, peserta pemilu gitu, yang A menyerang yang B dan sebaliknya. Tapi sekarang kan trennya udah, proses pemilunya, penyelenggara pemilunya juga jadi target, berita bohong gitu loh. Nah, ini yang kemudian sepanjang tahun, emosi orang dirawat gitu ya, emosi orang dirawat di media sosial, kita gampang sekali melabel orang cebong, kampret gitu ya. Kalau ekosistem digitalnya bikin lebih demokratis ya tentu ke depan ini jadi sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Makanya perlu ada forum bersama. Mungkin itu komentar saya, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ninis atas pemaparannya. Selanjutnya ke Bang Faisal Anwar, Bang, sekaligus closing statement menanggapi pertanyaan dari Zamroni, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah terkait bagaimana caranya memitigasi potensi ancaman seperti disinformasi dan upaya campur tangan asing dalam pemilu. Silakan, Bang. Iya, ya kita memang sebagai bangsa yang besar gitu ya, bangsa yang memang diapit dua benua, Asia dan Australia, diapit juga dengan dua samudra yang besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itulah yang menjadi posisi geopolitik geostrategi Indonesia begitu sangat penting dan menjadi kebutuhan bagi negara-negara di dunia ini. Kalau bicara tentang masalah pemilu, tidak menutup kemungkinan, bahkan sebuah keniscayaan Indonesia menjadi salah satu target untuk bisa tanda kutip untuk dipengaruhi. Nah, pertanyaannya kan adalah bagaimana nih kita supaya hasil pemilu kita ini sifatnya adalah independen, ya betul-betul memang ini merupakan hasil dari suara yang memang berasal dari rakyat Indonesia. Ya, tentu pemilu 2024 nanti harapannya adalah keterlibatan kalau tadi ada rembuk bersama dan sebagainya. Ya, kita mulailah dari para pemimpin-pemimpin dari penguasa saat ini, ya. Adapun ya mereka pasti punya ada harapan, mungkin juga ada tujuan gitu. Tetapi cobalah dengan cara-cara politik yang lebih dewasa, mengedepankan politik adiluhung, politik yang lebih memang mengedepankan gagasan ya dan politik kebangsaan, sehingga apapun gitu ya, intervensi bahkan pressure dari dunia luar terhadap hasil pemilu ketika para pemegang pucuk
kepemimpinan bangsa ini masih berpegang pada politik kebangsaan, saya yakin kita masih bisa minimalisir. Untuk kita bisa menghindar, nggak bisa. Kita yang paling realistis adalah kita menghadapinya. Bagaimana intervensi dunia asing ya itu tidak sepenuhnya gitu mendikte kita. Ya ini suatu hal yang sangat realistis, tetapi jangan sampai ya intervensi ini dalam pengertian yang negatif. Jadi misalnya kalau dunia internasional pengen ikut terlibat untuk pemantauan, dan kalau untuk pemantauan melihat bagaimana proses demokrasi, ya monggo-monggo saja. Tetapi kalau misalnya dunia internasional ikut terlibat cawe-cawe, nah itu yang harus kita lawan. Seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Ya, terima kasih Abangku Bang Faisal Anwar atas pemaparannya. Yang terakhir, Bang Sugeng Teguh Santoso izin penjelasannya mengenai cara memitigasi potensi ancaman seperti disinformasi dan upaya campur tangan asing dalam pemilu nih Bang. Sekalian Kalau closing statement. oke. Ya. Mitigasi disinformasi sudah terlatih lah ya. Kominfo dan kepolisian itu sudah terlatih. Jadi menurut saya tidak terlalu khawatir ya, karena kan ada tadi tindakan preventif, tindakan represif. Preventif itu artinya mencegah, kalaupun ada hoax, itu bisa kemudian dilakukan mitigasi antara semua stakeholder, kalau itu antara para pendukung ataupun para dari sumber para kandidat kan itu bisa diselesaikan secara informasi. Kalau kemudian tidak terdeteksi siapa pelakunya, ya represi bisa dilakukan ya dengan penindakan hukum itu ya. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan terkait dengan hoax karena sudah terlatih ketika ada undang-undang ITE ini penegak hukum kita sudah sangat cepat. Tadi ada patroli cyber ya, bahkan bisa membekukan akun-akun yang dinilai melanggar hukum. Nah, yang kedua yang menarik adalah intervensi asing ya. Apa sih yang dimaksud dengan intervensi asing ini? Kalau asing mengintervensi menurut saya pasti tidak bisa ya. Dalam arti secara norma kita punya kebijakan politik luar negeri ya, tidak bisa intervensi. Tetapi yang mau saya bilang yang justru bahaya adalah para kandidat ini ya kemudian ada pihak ketiga yang kemudian membiayai dan mereka kemudian pemenangnya itu dikontrol oleh pemilik modal ya. Apakah itu asing maupun dari dalam negeri, ini akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa terhadap rakyatnya ya. Kebijakan penguasa terhadap rakyatnya. Karena kalau kemudian ada penyelenggaraan pemilu ini kan membutuhkan uang yang besar nih. Kalau ada pemodal mengintervensi dalam proses pemilu ini, kemudian meminta konsesi, yang dikorbankan itu rakyat. Kebijakan-kebijakannya menjadi tidak pro rakyat, tetapi kemudian kebijakannya digunakan untuk membayar hutang dalam tanda kutip terkait dana yang diberikan oleh pemilik modal. Ya, dana yang diberikan pemilik modal. Kita bisa melihat kasus Rempang ya. Kasus Rempang itu kalau kita bedah, di sana akan ada modal asing sebesar 381 triliun ya. Kebijakan yang sudah dibuat saja sudah saat ini belum terjadi, proyeknya sudah menindas rakyat. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Kepala negara yang dipilih harus menyadari bahwa jangan membuat sengsara rakyat. Ini yang penting yang diingatkan ini oleh IPW ya kepada para kandidat. Anda boleh mendapatkan modal ya dari mana itu ya, tapi jangan kemudian setelah menang itu harus dibayar dibayar sebagai hutang dengan memberi konsesi kepada mereka, konsesi ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Ini yang harus diperhatikan. Ya, terima kasih.
Ya, ya terima kasih Bang Sugeng atas penjelasannya. Ini menyeratkan kepada kita semua, memberikan informasi kepada kita semua bahwa pemilu 2024 bukan hanya tugas dari penyelenggara negara, penyelenggara pemilu maupun para peserta pemilu, tapi ini perlu adanya keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat agar pemilu di 2024 nanti berjalan dengan damai, aman, dan riang gembira kalau kata salah satu kandidat calon presiden. Baik, terima kasih teman-teman wartawan, seluruh narasumber yang telah hadir dalam diskusi malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Sampai ketemu lagi di seri diskusi publik Jakarta Journalist Center berikutnya. Sekian saya Reza Andini dari Kantor Berita Politik Remol mengucapkan terima kasih atas kesediaan semuanya. Saya akhiri diskusi malam hari ini dengan Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sugeng. Terima kasih Mas Sugeng. Bang Faisal. Sama